Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 11 MIPA. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan cara penyelesaian dari soal yang Ibu berikan ke kalian tanggal 19 lalu. Jadi setelah Ibu lihat, masih belum Ibu periksa tapi udah Ibu lihat, kebanyakan dari kalian itu menjawab sudah mendekati tapi masih ada yang miss dari situ, masih ada yang seperti kayak nomor 2 ada yang menggambar itu masing-masing, padahal untuk daerah ini semua ini harus digambarkan dalam satu koordinat kartesius. Sekarang Ibu akan menjelaskan ke kalian untuk soal nomor 1. Untuk nomor 1, tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Jadi kan dia dikasih bentuk 3x ditambah y kurang dari 9. Jadi untuk cara menjawabnya ketika gini, jawab. Tahap pertama itu cari dulu titik potong. Bentuk ini kita gambarkan di koordinat kartesius seperti apa. Jadi menentukan titik potong sumbu. Nah, bentuknya 3x tambah y kurang dari sama dengan 9 itu kita ubah menjadi persamaan, menjadi 3x tambah y sama dengan 9. Kita misalkan, misal x-nya sama dengan 0. Jika persamaan ini x-nya jadi 0, maka yang awalnya jadi 3x tambah 9 sama tambah y sama dengan 9, x-nya kita ganti dengan 0 ya. Di 3 dikali 0 ditambah y sama dengan 9. 3 kali 0, 0. Berarti 0 tambah 9 sisa 0 tambah y sisa y sama dengan 9. Artinya titik yang pertama, titik x, y yang kita dapat, x-nya 0, 9. Tuh. Kalau misalnya x0, yang kedua kita misalkan kalau y-nya 0, jadi harus dua lah sepasang, x0 atau y0. Artinya dari persamaan yang ini tadi, 3x tambah y sama dengan 9, y-nya kita ganti 0. Sekarang gantian, y-nya yang jadi 0. Karena 3x ditambah 0 tetap 3x, maka tulis 3x sini. 9. Berarti untuk nilai x-nya adalah 9 dibagi angka di depan x 3. 9 dibagi 3. Hasilnya adalah 3. Artinya titik koordinat kedua yang kita dapat x, y, x-nya 3, y-nya 0. Berarti titiknya adalah 0,9 dengan 3,0. Selanjutnya gimana caranya kita bisa menggambar ini dalam koordinat kartesius? Kita gambar dulu nih manual. X 9, oke. Nah, kalau misalnya untuk gambar koordinat kartesius, kalian boleh pakai kertas trimin atau tidak juga nggak masalah. Ada dua pilihan, kalian bisa memberikan baris ini sesuai jarak atau enggak juga nggak masalah. Kita misalnya di sini 1, misalnya di sini 3 ya, misalnya di sini 9 nih. Kan yang pertama 0,9, x-nya 0, y-nya 9, y-nya 9. Ini kan nih sumbu x nih, sumbu y. Berarti di sini titik yang pertama. Titik kedua, x-nya 3, y-nya 0. Berarti di sini x-nya 3, y-nya 0. Dah, berarti dua ini kita hubungkan. Dua titik ini nih. Nah, dua titik nih. Karena dia itu pertidaksamaan, maka ada daerah yang harus kita arsir. Daerah mana? Kita lihat. Caranya itu bisa menggunakan uji koordinat. Biasanya kita ambil titik, ini kan titik 0,0 nih. Titik 0,0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan yang di atas. Jadi kan katanya 3x tambah y kurang dari sama dengan 9. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 0, kita lihat pernyataannya apakah bernilai benar atau bernilai salah. 3 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 9. 3 kali 0, 0. 0 tambah 0 ya 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 9. Benar nggak? Nilai 0 itu kurang dari sama dengan 9. Kalau dia benar, artinya daerah ini masuk daerah penyelesaian. Artinya arsiran itu dia ke dalam. Nih, oh berarti arsirannya ke dalam karena dia bernilai benar. Ini masuk daerah penyelesaian. Kalau dia salah, misalnya 10 kurang dari sama dengan 9. Benar nggak 10 kurang dari sama dengan 9? Salah kan? Oh, berarti arsirannya keluar gitu. Oh, berarti di sini daerah hasil
penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian, sama aja lah. Gitu. Jadi di sini kalian harus bikin kayak gini. Yang diminta itu ada gambar yang ini untuk nomor 1. Gimana kalau soalnya yang nomor 2? Soal nomor 2 nanti kasih soal lagi ya, 1 soal lagi yang kayak gini. Buatlah grafik daerah penyelesaian dari petidaksamaan. Jadi di sini ada 3 nih, 3 petidaksamaan. 3x tambah 2y kurang sama dengan 12. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua adalah x ditambah y lebih dari sama dengan 5. Nah, sedangkan ini ada syarat nilai x-nya juga lebih dari 0 dan y-nya juga lebih dari 0. 3 dan di sini 4. Oke. Persamaan ini kita semua gambar. Kita kerjakan satu-satu dulu. Misalnya kan yang pertama tadi 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Kita ubah jadi persamaan dulu. 3x ditambah 2y sama dengan 12. Kita ubah dulu supaya diubah supaya menjadi titik potong. Kita buat tadi tuh kalau x-nya sama dengan 0, maka nih lihat, asal mulanya kan 3x tambah 2y sama dengan 12. Kalau misalnya x-nya 0, maka jadinya 3 dikali 0 ditambah 2y sama dengan 12. X-nya ya jadi 0 lah. 3 kali 0, 0 ditambah 2y sama dengan 12. 0 tambah 2y ya 2y. Jadi 2y sama dengan 12. Yang dicari cuman y. Berarti 12 kita bagi dengan angka di depan 2. Berarti bagi 2, y sama dengan 6. Maka titik x, y kita dapat adalah x-nya 0, y-nya 6. Tuh. Terus kalau y-nya sama dengan 0. Jadi ini satu ini dicari 2. Terus kalau yang ini 3x ditambah 2y sama dengan 12. Karena dia yang di sini syaratnya y-nya harus 0, maka y-nya yang kita ganti. 2 kali 0 sama dengan 12 kan. 3x tambah 0 sama dengan 12. 3x tambah 0 ya tetap 3x. Berarti nilai x-nya adalah 12 dibagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Artinya titik x, y yang kedua adalah x-nya 4, y-nya 0. Ini untuk persamaan yang pertama aja. Gimana untuk persamaan yang kedua? Persamaan kedua di sini ya. Cukup nih. X tambah y lebih dari sama dengan 5, maka kita akan ubah menjadi x tambah y sama dengan 5. Sekarang kita cari titik potongnya. Pertama misalkan x-nya sama dengan 0 dari persamaan ini. X tambah y sama dengan 5. Kalau x-nya 0, maka 0 tambah y sama dengan 5. Artinya y 0 tambah y kan y sama dengan 5. Nilai x, y menjadi 0, 5. Terus yang keduanya, kalau y sama dengan 0, maka x tambah y sama dengan 5. Di sini jadi x ditambah 0 sama dengan 5, karena y-nya tadi 0. X tambah 0, x sama dengan 5. Berarti x, y sama dengan 5,0. Dah. Yang dicari seperti ini itu cuman persamaan yang 1 dengan 2. Yang 3 sama 4 itu tidak perlu kita cari, itu hanya menjadi syarat. Nanti Bu, contohnya maksudnya seperti apa? Kita buat dulu grafiknya ya. Kita coba pakai kertas lain supaya ini kelihatan. Nih. Pertama, kita gambarkan dulu koordinat kartesius. Di sini kan ada batasan 6, 4. Oke. Kita coba. Kalian boleh bikinnya besar, boleh juga bikinnya kecil, oke, terserah kalian. Kita akan coba bikin dengan skala yang pas ya. Jadi gini. Membagi ininya harus sama. Sini nih, 1. Ini kan Ibu kira-kira nih, tapi kan kelihatan tuh sama. 2, 3, 4. Sampai berapa ke pinggir? Sampai lihat dari angka tertinggi dari sini. Ini kan 6 nih tinggi. Oh, kita coba aja semuanya 6 semuanya. 4, 5, 6. Ke atas juga sama. Kalau ini ke sini segini, berarti kira-kira segini. 1. Kalau kalian pakai penggaris boleh. Jadi kalian bisa ngelihat intervalnya itu sesuai. Nah,
Dapat nih 6 sama 6 kan nih sumbu X, ini sumbu Y nya. Ketinggian sih Ibu bikin. Lihat dulu garis yang pertama itu 0,6. X nya 0, Y nya 6. 0, berarti kita lihat yang Y nya doang. Oh, Y nya di atas kan, berarti ini tuh. Yang kedua, X, Y. X nya 4, Y nya 0, berarti X nya aja nih, X nya 4 di sini. Kita gambar dulu, kita garisin dulu supaya dia nggak ketukar nanti. Kita garis, dapat deh 1. Terus yang kedua 0,5 dengan 5,0, X, Y nya 5, sini satunya 5 nya di sini. Tarik garis keduanya. Nah, selesai ini tadi, maka kita harus mencari daerah manakah yang termasuk daerah penyelesaiannya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara adalah diarsir. Maksudnya seperti apa? Gini, kita cek nih, uji daerah di daerah ya. Untuk persamaan yang pertama tadi kan itu nilainya 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Ini kita masukkan 0,0. X nya 0, y nya 0. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 12. 3 kali 0, 0 kan? Ditambah 2 kali 0, 0 kurang sama dengan 12. 0 tambah 0, 0, 0 kurang dari sama dengan 12. Lihat kata-katanya. 0 kurang dari sama dengan 12. Benar nggak kalau 0 itu kurang dari 12? Benar kan? 0 kan lebih kecil kan? 0 itu lebih kecil dari 12. Oh, berarti ini bernilai benar. Pernyataan ini benar. Artinya, untuk daerah yang pertama itu bernilai benar. Kalau 0,0 termasuk daerah penyelesaian, artinya arsirannya itu mengarah ke daerah yang ada 0,0. Berarti dia arsirannya harus ke dalam. Nih. Kenapa ke dalam? Karena udah dikatakan bahwa dia itu bernilai benar. Untuk daerah 0,0. Kalau misalnya dia bernilai salah, maka 0,0 bukan termasuk daerah penyelesaian, artinya arsirannya keluar. Ini untuk lihat ya. Ini untuk garis yang pertama. Sekarang kita uji untuk garis yang kedua. Nah, untuk garis yang kedua itu X, Y, X tambah Y lebih dari sama dengan 5. Kita sama, masukin juga 0,0. Kalau X nya 0, tambah Y nya 0, lebih dari sama dengan 5. 0 tambah 0 kan 0 nih. 0 lebih dari sama dengan 5. Benar nggak? 0 itu lebih dari 5. Benar nggak 0 lebih dari 5? Salah kan? Artinya 0 itu tidak lebih kecil dari 5. Artinya ini bernilai salah. Artinya, kalau dia bernilai salah, maka garis ini penyelesaiannya tidak mengarah ke bawah, tapi mengarahnya sebaliknya. Kenapa harus ke bawah? Ke bawah kan 0,0 di sini nih. Oh, berarti penyelesaiannya tuh harus sebalik itu, dibaliknya. Kita kasih warna hitam. Artinya garis ini arsirannya itu haruslah keluar, nggak boleh arsirannya ke dalam. Karena dia tadi bernilai salah pernyataannya. Seret. Nah, setelah ini tadi, kita harus menentukan mana yang termasuk daerah penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir paling banyak. Dari sini kita cari daerah mana tuh yang diarsir. Ini kan ada 2 garis, berarti yang diarsir 2 kali. Di sini kan cuma dapat merah, di luar sini cuma dapat hitam. Di sini bahkan tidak diarsir sama sekali. Kita lihat yang ini. Ini kena warna merah dan juga kena warna hitam. Artinya ini adalah daerah hasil penyelesaian. Nah, berarti cara menjawabnya tuh udah, oh, berarti ini daerah hasil penyelesaian. Selesai. Gitu caranya. Oke, paham? Semoga kalian paham. Habis ini bukan ngasih tugas yang mirip dengan ini supaya bisa kalian mengerjakan ini tadi. Oh ya, kalau ada yang nanya maksud yang di bawah ini itu artinya arsiran kalian tidak boleh keluar dari garis ini. Arsiran kalian tidak boleh keluar dari garis ini. Artinya nilai X-nya harus positif, nilai Y-nya juga harus positif. Makanya Ibu ngarsir itu tidak keluar dari garis yang ini. Oke. Jadi nggak boleh yang ininya lanjut ke bawah. Itu nggak boleh karena
Udah ada syarat di sini, nilai X-nya lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0. Semoga kalian paham. Tonton video ini baik-baik, semoga ini membantu kalian. Selamat belajar semuanya. Good luck.